Kali ini saya mau membagikan resep isian toples lebaran lagi. Jadi kue ini tuh lagi viral banget ya. Selain itu untuk cara bikinnya ternyata sangat gampang. Untuk mengetahui cara bikinnya silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 200 gram tepung ketan, kemudian masukkan juga 50 gram tepung terigu. Lanjut masukkan secukupnya vanila dan juga 1/4 sendok teh garam. Siapkan juga 1 butir telur, ini telurnya bisa kita kocok lepas terlebih dahulu. Lalu telurnya bisa kita tuang ke adonan tepung. Nah, ini bisa kita aduk-aduk dulu semua bahan sampai tercampur. Jadi supaya lebih cepat ini akan saya uleni menggunakan tangan. Kita siapkan 125 ml air hangat, kita masukkan secara bertahap. Lalu ini bisa kita uleni. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Ini untuk airnya bisa kita tuang sedikit demi sedikit. Kita uleni adonan ini sampai menggumpal dan bisa dibentuk. Pastikan untuk hasil akhir adonannya seperti ini ya teman-teman. Adonan ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian karena ini akan saya tambahkan pewarna makanan. Ini masing-masing bagian akan saya tambahkan secukupnya pewarna makanan. Saya pakai merah, rose dan juga hijau. Ini kita uleni sampai pewarnanya ini meresap ke adonan. Oh iya, untuk penggunaan pewarna makanan ini bisa di skip jika tidak suka. Siapkan minyak dingin, kemudian kita ambil secukupnya adonan. Lalu adonannya ini bisa kita bentuk memanjang seperti ini. Usahakan adonannya tidak terlalu besar karena ini nanti akan mengembang. Setelah itu ini bisa kita rekatkan untuk bagian ujungnya. Jadi bentuk kuenya kurang lebih seperti ini. Bisa kita ulangi lagi, kita ambil secukupnya adonan, kemudian bisa kita bentuk memanjang. Setelah itu untuk bagian ujung adonannya bisa kita rekatkan ya. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Jika sudah lumayan banyak, kemudian bisa kita panaskan api kompornya. Jadi ini kita goreng menggunakan api kecil saja. Jadi kuenya ini jangan diaduk-aduk dulu ya, kita tunggu sampai kuenya mengapung. Setelah kuenya sudah mulai mengapung seperti ini, bisa kita aduk-aduk supaya kuenya ini bisa matang merata. Untuk menggoreng kue ini jangan menggunakan api besar ya, cukup menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Kuenya ini kita goreng sampai warnanya agak kecoklatan. Setelah sudah agak kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat. Kemudian kuenya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, untuk menggoreng adonan yang berikutnya, ini tadi minyaknya sudah saya dinginkan terlebih dahulu. Untuk cara menggorengnya sama seperti yang adonan pertama tadi ya. Ini sudah kecoklatan, selanjutnya kuenya bisa kita angkat. Setelah kuenya sudah digoreng semuanya, selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan pan, kemudian masukkan 100 gram gula pasir dan juga 40 ml air. Ini kita masak sampai gulanya mencair dan juga sampai berbuih.
Jika larutan gulanya sudah mengental dan juga sudah berbuih, kemudian bisa kita masukkan kuenya tadi. Ini kita menggunakan api yang paling kecil ya. Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk sampai gulanya ini mengkristal atau mengeras. Ini kita aduk agak cepat ya teman-teman, dan untuk apinya tetap menggunakan api yang paling kecil. Setelah gulanya sudah mengering seperti ini, selanjutnya bisa kita matikan api kompornya. Lalu kuenya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin. Setelah kuenya sudah dingin, kemudian bisa kita masukkan ke dalam toples. Setelah disimpan di kulkas seperti ini, bisa awet sampai 2 bulan lebih. Untuk satu resep tadi menghasilkan 2 toples seperti ini. Untuk rasa kuenya sendiri ini sangat enak banget, teksturnya sangat renyah. Jadi jika kalian mau bikin banyak, tinggal dikalikan saja ya resepnya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.